COVID-19 Charity Golf Tournament berbagi demi pendidikan. Oksigen ID resmi buka walk-in center branch Pontianak. Datang jaringan 5G, Indonesia siapkan percobaan akselerasi fungsi. Prestige Motocars, mobil listrik Tesla resmi masuk pasar Indonesia. More Charge, deretan smartphone tercanggih di dunia. Hai, halo pemirsa Oksigen, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Tetap stick to the positive vibes ya pemirsa. Oh iya pemirsa Oksigen, kali ini More Updates kembali menyajikan berita-berita terbaru seputar dunia dan teknologi yang pastinya tak kalah dengan episode sebelumnya ya. Wah, penasaran kan? Back with me Giva, so let's start to our first topic. Piala Rektor IPB 2021 menggelar COVID-19 Charity Golf Tournament pada Minggu 11 April lalu. Kegiatan ini diberlangsungkan demi membantu para mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mengalami kesulitan dalam menyambung biaya pendidikannya selama masa pandemi. Turnamen yang bersifat umum ini diikuti oleh berbagai lembaga milik negara maupun swasta dan pastinya berjalan sesuai protokol kesehatan. Halo pemirsa Oksigen, balik lagi bareng aku Giva, dan kali ini Giva mau ajak kalian semua di pagi yang cerah ini untuk main golf di Emeralda Golf Park. Dan kali ini kita nggak cuma main golf aja, karena kita akan melakukan charity also nih. Nah, nama eventnya adalah COVID-19 Charity Golf Tournament. Penasaran kan kayak gimana? Yuk langsung aja ikut aku. Institut Pertanian Bogor menggelar Piala Rektor IPB 2021 dengan dilaksanakannya COVID-19 Charity Golf Tournament yang juga disponsori oleh PT Moratelindo Indonesia atau Moratelindo yang dilaksanakan pada Minggu 11 April. Acara ini berhasil menggalang dana melebihi targetnya sebesar 500 juta rupiah. Tercatat oleh panitia penyelenggara bahwa dana bantuan berhasil dikumpulkan sebesar 705 juta rupiah dari para peserta COVID-19 Charity Golf Tournament tahun ini. Jimmy Kadir selaku CFO Moratelindo beserta 16 anggota lainnya juga turut antusias untuk mengikuti turnamen golf ini, untuk menunjukkan partisipasi dan kepeduliannya terhadap masalah pendidikan yang terhambat selama masa pandemi. Oh, ini sebenarnya kita dari Moratelindo ada sponsorship pada IPB. Nah, IPB ini sendiri ngadain acara untuk charity COVID-19. Ya, Moratel secara company ya memang harus mendukung ya charity ini. Ya, karena kita tahu pandemi ini kan banyak juga yang belum dapat vaksin, jadi ya kita harus menjadi sponsor lah di sini. Nanti panitia yang mengatur ya. Yang udah pasti sih untuk vaksin terutama dia, karena vaksin ini kan kita butuh dana banyak ya, jadi makanya kita mendonasikan sebagian dari keuntungannya Moratel lah untuk ngadain charity ini. Penyelenggaraan acara ini tetap mengutamakan protokol kesehatan yang berlaku demi mencegah penyebaran COVID-19. Harapan Moratelindo sebagai salah satu sponsor COVID-19 Charity Golf Tournament tahun ini adalah tersalurkannya dana bantuan untuk para mahasiswa yang sedang membutuhkan bantuan pendidikan, serta semakin eratnya kerjasama antar mitra yang peduli dengan pendidikan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Kalau saya lihat dari panitia sih ketat ya, jadi artinya termasuk ada tes antigen, kemudian juga harus pakai masker, jadi masker kan dibagiin, kemudian juga dikasih hand sanitizer, kemudian ada protokol COVID-19 itu tetap diberlakukan di sini. Jadi saya pikir dan memang golf itu termasuk olahraga yang paling aman kalau buat COVID sebetulnya. Ya, jadi artinya ini kesempatan juga untuk cross divisi, cross direktorat untuk saling ngobrol supaya kita bisa lebih ya, urusan kerjaan sering kita diskusikan juga. Jadi untuk supaya kita punya pemahaman yang sama, kemudian juga saling memahami strategi yang diterapkan satu dengan yang lain, sehingga ujung-ujungnya bisa saling mendukung. Kira-kira gitu sebetulnya. Oke, Pak.
Pemirsa Oksigen, tahukah Anda bahwa sekarang Pontianak memiliki layanan internet terbaru? Khususnya layanan internet rumahan dan bisnis yang super cepat. Yap, benar sekali, Oksigen ID kini telah mengcover layanan internet di kota Pontianak. Hal ini ditandai dengan dibukanya kantor cabang atau walk-in center Oksigen ID yang baru di kota tersebut pada Kamis 8 April lalu. Berikut selengkapnya. Oksigen ID resmi membuka cabang keempat walk-in centernya di Pontianak pada Kamis 8 April lalu. Lokasinya berada di Jalan Komplek Perdana Square, nomor E28, Parit Toyaka, Kalimantan Barat. Oksigen ID merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya di Indonesia, menghadirkan layanan internet untuk segmen bisnis dan retail untuk warga Pontianak, yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kebutuhan akan koneksi internet cepat dan berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital masyarakat. Nah, karena kita sudah survei bahwa di sini adalah potensial pasarnya, pasar potensial, karena untuk saingannya juga belum banyak, gitu. Jadi kita berani di sini. Karena kita tahu sendiri Pontianak itu seperti daerah yang benar-benar potensial bagi kita, seperti ibaratnya dia Bandungnya Kalimantan. Jadi kalau ngomong Jawa Barat itu Bandung, tapi kalau ngomong Kalimantan Barat khususnya itu Pontianak itu daerah kota yang sangat potensial bagi kita. Jadi makanya kita bisa mau masuk ke sini dan ekspat di sini dengan harapan pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan di Pontianak dapat berlangganan Oksigen internet super cepat kita. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk ke area-area lain di Kalimantan. Ya, karena kita pengen Oksigen ini bukan hanya di Pontianak aja, tapi kita bisa merambah ke daerah-daerah lain. Kota Pontianak menjadi kota pertama yang telah tercover oleh jaringan internet super cepat Oksigen ID di Pulau Kalimantan, di mana saat ini proses perluasan jaringan akan terus berjalan untuk dapat mengcover daerah-daerah lainnya yang telah dilewati oleh jalur fiber optik internasional milik Moratelindo. John Sihar selaku Vice President Bisnis dan Produk Development PT Moratelematika Indonesia menyatakan bahwa tujuan perluasan cabang Pontianak ini adalah untuk membuktikan komitmennya dengan menghadirkan layanan internet terbaik yang dapat melengkapi pelayanan cepat dan respon yang baik dalam segi tim support. Tujuan di Pontianak, tentu saja kan Oksigen.id ini sih memiliki komitmen kepada pelanggannya untuk memberikan layanan yang terbaik. Jadi kalau kita punya brand di sini, artinya apa? Artinya Oksigen.id itu punya komitmen kepada pelanggannya untuk memberikan layanan yang terbaik, gitu ya. Dengan begitu kita memiliki tim support untuk membantu baik itu dari sisi tim operationnya dan juga untuk tim sales dan juga untuk tim layanan pelanggannya. Dengan demikian kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, respon yang cepat pada pelanggan. Tujuan utamanya itu. Oke, sebetulnya Oksigen.id itu layanannya cukup luas ya, arti maksudnya range produknya itu untuk layanan retail ke rumah residensial ya. Kemudian juga kita punya layanan namanya untuk small medium enterprise untuk kawasan-kawasan area misalnya ruko, kemudian juga perusahaan-perusahaan di sepanjang jalur kabel optik. Karena yang kita bangun ini jalur kabel optik yang memiliki kecepatan teknologi dengan kecepatan yang terbaik sebetulnya. Di samping itu tentu saja kita juga melengkapi dengan layanan TV premium ya. Kita bekerja sama dengan Mola TV untuk layanan sport, ada Liga Inggris di sana, ada kids area juga. Kemudian juga untuk si layanan-layanan TV seperti SBO dan sebagainya. Rencananya, pada gelombang awal Oksigen ID menargetkan akan menggayat 20.000 household dan 20.000 home pass sebagai calon pelanggannya. Tidak hanya internet yang disediakan, tetapi Oksigen ID juga menghadirkan tayangan TV premium yang bekerja sama dengan Transvision, juga Mola TV, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hiburan dan fasilitas jaringan internet yang diperlukan keluarga. Pemirsa Oksigen, saat ini pembicaraan soal 5G berhembus kencang di Indonesia, termasuk soal implementasinya.
Lalu, sudah siapkah Indonesia untuk memiliki jaringan terbaru? Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka seleksi penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentan 2360 hingga 2390 MHz. Bagi operator seluler, pembukaan seleksi ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital dan sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Berikut berita selengkapnya. Kominfo membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentan 2360 hingga 2390 MHz bagi operator seluler. Ini akan menjadi jalan menuju hadirnya internet 5G di Indonesia. Kominfo mengatakan pembukaan seleksi ini untuk mendukung transformasi digital di sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan karena masih terdapat blok frekuensi radio yang saat ini belum ditetapkan. Beberapa operator besar yang mengikuti lelang ini di antara lain yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, dan PT Hutchison Tri Indonesia. Kehadiran mobil listrik di Indonesia semakin berkembang, terbukti dari mulai masuknya beberapa merek mobil listrik di tanah air. Dan Tesla adalah salah satu merek terbesar dari produsen kendaraan ramah lingkungan yang masuk ke Indonesia. Di tanah air, mobil listrik Tesla dipasarkan oleh importir umum yaitu Prestige Motorcars. Beberapa model dari mobil listrik Tesla sudah bisa dibeli, seperti model S dan model X. Selaku importir umum Tesla di tanah air, Prestige secara resmi menghadirkan Tesla Model 3 facelift. Dan tidak hanya sampai di situ, Presiden Direktur dari Prestige Motorcars, Rudy Salim, akan menghadirkan model mobil listrik Tesla lainnya di Indonesia sampai 2022 nanti. Rangkaian mobil terbaru itu merupakan Roadster dan Cybertruck dari Tesla. Selain menjadi importir umum Tesla, Prestige juga menyediakan layanan after sales untuk Tesla di Indonesia. Prestige memiliki Tesla Diagnostic Tools dan Tesla Account, sehingga para customer Tesla tidak perlu khawatir. Meskipun di Indonesia belum terdapat dealer resmi Tesla, tapi Prestige bisa melayani servis untuk mobil listrik Tesla yang ada di Indonesia. Pemirsa Oksigen, tadi kita sempat menyinggung ya soal adanya jaringan 5G yang disiapkan oleh Kominfo. Tentunya akan terdampak pada beberapa sektor bisnis di Indonesia ya. Salah satunya yaitu smartphone yang berkembang tak ada habisnya. Nah, kalau berbicara soal smartphone, pemirsa Oksigen pasti penasaran kan apa aja sih fitur-fitur smartphone tercanggih di dunia? Berikut akan kami sajikan dalam More Chart, deretan smartphone tercanggih di dunia dan pastinya akan dibawakan oleh Mentari Dutanzil. Silakan Mentari. Hai pemirsa Oksigen, bagi kamu yang merupakan smartphone enthusiast pasti penasaran kan dengan HP tercanggih di dunia pada tahun 2021 ini. Smartphone kini sudah menjadi sebuah perangkat yang penting untuk kebutuhan manusia. Di Indonesia, hampir semua kalangan menggunakan smartphone. Kelas smartphone pun juga terbagi dari kelas entry level yang biasanya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Kelas mainstream yang harganya sekitar 2 jutaan ke atas, juga yang terakhir adalah kelas high-end. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami sudah merangkum daftar smartphone tercanggih di dunia. Berikut 5 daftar smartphone tercanggih di dunia. 5. Vivo X50 Pro. Vivo mengklaim bahwa Vivo X50 Pro merupakan perangkat premium pertama dari keluarga Vivo yang meluncur dengan fitur gimbal pada kameranya. Dibekali dengan kamera utama 48 MP, teknologi gimbal yang lebih baik dibandingkan dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Kamera ini memiliki fitur auto zoom yang bisa menstabilkan gambar saat sedang melakukan zoom. Dibekali dengan sensor Sony IMX598 sehingga kualitas foto low light menjadi lebih baik. 4. Huawei menghadirkan Huawei P40 Pro Plus di mana merupakan model teratas di ketiga ponsel anggota lini P40 series. Dengan performa kamera terbaik menurut The Zomar, yang dilengkapi dengan kamera utama 50 MP, kamera ultrawide 40 MP,
2 buah kamera tele dengan resolusi masing-masing 8 megapiksel dan kamera TOF 3 dimensi, fitur penstabil OIS atau Optical Image Stabilization ada di kamera utama dan 2 kamera telenya. 3. Asus ROG Phone 3. Asus mengeluarkan smartphone gaming ROG Phone 3 yang merupakan penerus dari ROG Phone 2. Masih sama seperti pendahulunya, ROG Phone 3 hadir dengan desain bodi yang kokoh berbahan metal. Layar yang berjenis AMOLED seluas 6,9 inci yang telah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. HP dengan performa yang canggih dan kencang ini dimana karena adanya chipset Qualcomm Snapdragon dengan octa-core berkecepatan hingga 3.1 GHz. Saat dites dengan skor AnTuTu, HP ini bisa memperoleh skor sebesar 647.919 yang memungkinkan kamu bisa main game berat Android di settingan resolusi dan grafis tertinggi. 2. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max merupakan HP Apple terbaru 2021 yang dibekali sensor kamera canggih. iPhone 12 seri Pro dan Pro Max dibekali sensor LiDAR, di mana sensor ini menggunakan laser untuk memantulkan objek dan kembali lagi ke HP untuk mengukur jarak dan fokus kamera yang sesuai dari HP ke objek. LiDAR juga bisa mengirim gelombang cahaya dalam bentuk titik inframerah yang menyebar. LiDAR akan menghitung titik tersebut lalu melakukan pemetaan pada objek. Teknologi sensor canggih ini juga bisa mengambil foto 2 dimensi dan mendukung augmented reality. Pertama, Samsung Galaxy Z Fold 2. Ponsel layar lipat terbaru dari Samsung Galaxy Fold 2 yang merupakan penerus dari Galaxy Fold, berbeda dengan Galaxy Z Flip yang mekanisme pelipatan layarnya vertikal. Ponsel ini hadir dengan pelipatan layar horizontal layaknya buku. Ponsel ini hadir dengan sejumlah fitur terbaru dan peningkatan performa dibandingkan pendahulunya. Memiliki 2 layar, di mana layar pertama berjenis Dynamic AMOLED yang bisa dilipat dengan luas layar mencapai 7,6 inci ketika dibuka. Performa kencang berkat dukungan chipset Snapdragon 865 Plus dengan kecepatan clock sampai 3.1 GHz. HP ini juga memiliki 5 kamera, 2 kamera depan cover, dan di dalam 3 kamera di bodi belakang. Dan itu tadi 5 daftar smartphone yang kami rangkum. Semoga bisa membantu dan menambah referensi kalian yang ingin membeli gadget baru di tahun ini. Kembali ke Giva. Alright pemirsa Oksigen, itu tadi adalah informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda kali ini. Menarik dan menginspirasi bukan? Jangan lupa untuk tetap saksikan more update selanjutnya ya. Keep your positive mind and stay productive. Saya Valita Givari, sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya. Bye!